Jangan malah kita sengaja mencari-cari celah untuk membenarkan diri kita membolehkan sistem riba. Sungguh akan datang pada manusia sebuah zaman la yabqa minhum ahadun illa akala riba. Tidak akan tersisa dari mereka kecuali pasti memakan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Sahabat titik terang yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan melanjutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman riba. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang menyatakan bahwa sejauh apapun kita menghindari riba, maka akan datang zaman di mana tetap semua orang terkena debu-debu dari riba. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun." La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Sungguh akan datang kepada manusia sebuah zaman. La yabqa minhum ahadun illa akala riba. Tidak akan tersisa dari mereka kecuali pasti memakan riba. Faman lam ya'kul asabahu min ghubarihi. Bahkan seandainya ada yang dia itu tidak memakannya, dia terkena debu-debunya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan banyak sekali para ulama yang mensyarah hadis ini, dan termasuk hadis-hadis masuk ke dalam syawahid mengenai larangan riba. Dan perlu diketahui bahwa kita sekarang sepertinya sudah tiba di zaman tersebut, karena kita sekarang sangat susah lepas dari sistem riba. Bahkan setiap kita memakai uang rupiah dan ataupun bank-bank yang memang masih memakai sistem konven, maka setidaknya kita pasti terkena debu-debu riba. Bahkan termasuk transaksi-transaksi dari bank-bank syariah. Terkadang namanya sudah syar'i tapi prakteknya masih ada penyimpangan. Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa ada sebuah kaidah ad-darirah tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat yang tidak bisa kita hindari, maka nanti ada kompensasi, ada keringanan sehingga tidak menjadi haram. Tapi tentunya darurat ini sesuai dengan kadar kebutuhan. Maka selama kita memang belum ada solusi, ya kita cari yang sifatnya lebih mendekati kepada syar'i. Dan kita berupaya kepada Allah bahwa berusaha untuk bagaimana agar kita bisa menjalankan semua sistem keuangan itu dengan syar'i. Baik, sahabat titik terang yang dirahmati oleh Allah, pernah suatu ketika saya bertanya dengan guru saya, apa maksud dari kita ini terkena debu-debu riba? Dan beliau menjawab, kita hidup di Jakarta ini, dulu waktu saya masih di Jakarta, setiap hari waktu habis di jalanan, kemacetan di mana-mana. Jarak dekat tapi ditempuh 2 jam. Bahkan selama 2 jam itu penuh dengan makian dan sumpah serapah karena suasana di jalan yang sangat panas. Kemudian beliau mengatakan bisa jadi ini adalah adab yang diturunkan oleh Allah, ujian yang diturunkan kepada kita semua, karena kita semua sangat mudah berinteraksi dengan riba. Waktu itu saya masih belum paham apa maksudnya dampak kemacetan dengan riba, kaitannya apa. Kemudian beliau menjelaskan, ya sekarang semua orang dimudahkan dalam membeli mobil, membeli motor, yang padahal seandainya dia itu ekonominya ditimbang, mungkin bisa jadi belum saatnya dia membeli. Tapi karena ada sistem riba yang memudahkan semuanya dengan modal uang muka sedikit mungkin, tapi ditutup dengan sistem riba yang nanti menguntungkan pihak pemberi biaya, maka semua orang bermudah-mudah dalam mengambil mobil, mengambil motor, sehingga jalanan yang tidak bertambah banyak harus
menampung mobil yang bertambah banyak setiap detiknya, setiap harinya, sehingga terjadilah kemacetan. Itu salah satu bentuk efek dari riba. Bahkan kita hari ini bisa jadi tidak bisa lepas dari bank, karena tidak mungkin kita menyimpan uang di bawah bantal. Alasan keamanan, kemudian efisiensi, dan semua transaksi sekarang rata-rata melalui transfer dan sebagainya. Maka bahkan ada pasar-pasar, market-market yang sifatnya itu adalah online, yang itu transaksinya semua dengan bank. Nah, maka sekali lagi, seandainya pun kita menghindari riba, memilih yang syar'i, itu pun belum tentu bisa lepas dari sistem riba juga. Karena memang induk dari bank-bank semua itu masih memakai sistem konven, yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah riba. Kita hanya bisa berupaya di sini sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman, meminimalisir. Jangan malah kita sengaja mencari-cari celah untuk membenarkan diri kita membolehkan sistem riba. Kita tetap berupaya menjauhi diri dari riba, dan tanpa menafikan bahwa kita masih ada kebutuhan, sehingga ketika harus bersinggungan, asas darurat semoga bisa menjadikan udzur bagi kita, dan tentunya darurat itu sesuai dengan kadarnya, tidak serta-merta karena darurat semuanya boleh. Semoga Allah memberikan kita semua jalan keluar hingga kita bisa menjadikan sistem keuangan yang ada di negara ini, misalkan di bumi ini, sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan, tidak menggunakan sistem riba. Maka itulah yang kita harapkan semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Satu dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.